Assalamualaikum. Salam sehat, salam sejahtera buat semuanya. Lama ya tidak ketemu saya. Apa kabar? Apa kabar semuanya? Sehat ya, mudah-mudahan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lagi ada yang viral nih. Ceritanya ada mbak orang Indonesia yang saya di sini akan berbicara masalah TKW kayak gitu ya. Ada orang Indonesia yang baru di Hongkong, itu baru banget, dia kerja, ini lagi viral di para majikan, di para mbak-mbak sekarang lagi viral banget ini kejadiannya kemarin kayak gitu. Dan hari ini juga nanti akan ada tuh dibahas di televisi di Tungjung Saimong yang acaranya lagi booming jam 8 itu. Kalau udah masuk itu tuh pasti rame lagi. Mbaknya itu non dan pertama kali ke Hongkong lah, non lah pokoknya, pertama kali ke Hongkong, baru kerja 1 bulan udah minta notis. Kenapa? Pengen naik gaji. 1 bulan loh, yang bertahun-tahun di Hongkong juga kadang nggak berani ya minta naik gaji. Ada banyak alasan. Sekarang tuh banyak banget gajinya yang di atas standar, yang di atas standarnya itu 4.630, dan banyak juga yang gajinya 5.000, 6.000, 7.000, sampai bahkan ada yang wow nominalnya sampai kalau di Indonesia itu setara gaji dokter lah kayak gitu kalau di Indonesia itu. Gini ya, mbaknya itu jangan sia-siain waktu ya, perjuangannya itu belum ada apa-apanya. Kalau saya itu bilang, kan waktu di PT itu seperti apa, perjuangan di PT itu kayak apa. Nah ini baru kerja 1 bulan udah minta gajinya naik. Terus aku kira, dan aku sendiri ya, kalau aku sendiri kerja itu yang aku cari nyaman, apapun itu yang aku cari nyaman, bukan masalah nominalnya ya. Siapa yang nggak tahu ya, bukan munafik ya. Dan aku sering banget ditawarin gaji yang besar, tapi karena aku udah pernah merasakan di tahun 2019 gajiku setara 12 jutaan lebih, malah 12 juta rupiah waktu itu, tapi tidurku jam 12 malam dan bangunku jam 5 lebih. Soalnya aku udah tahu lah. Dan bahkan tahun-tahun ini juga kalau saya nggak blok, sekarang saya nggak menggunakan WeChat, karena saya kan waktu itu menggunakan WeChat juga, karena dia kan di Cina kayak gitu, jadi nggak ada WhatsApp kayak gitu, jadi dia menggunakan WeChat. Dia selalu masih nelpon saya dan selalu mengasih pesan di dalam WeChat, dan dia menawarkan gaji yang lebih tinggi dari sebelumnya, yang lebih tinggi. Kalau tahu nominalnya sampai 15 juta per bulan, tapi saya nggak mau, karena makan hati. Walaupun saya gaji waktu itu juga besar ya, sekarang banyak banget yang gaji segitu, tapi waktu itu besar banget, lumayan besar. Waktu itu kan belum ada virus ya, setelah virus gaji banyak yang besar, tapi banyak yang stres. Nah waktu itu gaji itu aku lebih besar kayak gitu, dan merasakan gimana rasanya gaji besar tapi kurang manfaat, kalau bilang kurang barokah. Kenapa? Yes, pokoknya mungkin kurang bersyukur juga, karena banyak mengeluhnya, karena capek. Padahal saya waktu itu kerjanya nggak begitu capek, karena di sana ada yang kerjanya itu ada 3 orang, dan saya di situ hanya ya suaminya dia lah kayak gitu. Tapi saya gak sesuai lah, maksudnya ya saya menjaga suaminya dia yang super big boss lah kayak gitu. Pokoknya saya kerja cuma 1 tahun di sana dan mengundurkan diri dengan baik-baik, walaupun dia pertama dengan baik-baik, dan alasannya dia nggak mau, saya harus gini ya, terpaksa saya juga lapor ke labor. Pada tahun 2019 saya juga mengajukan surat ke labor meminta bantuan. Saya tidak mau kerja di sana kayak gitu, dan dia juga takut lah kalau udah main labor, karena dia juga membutuhkan mbak-mbak kayak gitu ya, dia juga takut ya. Di situ kerja cuma 1 tahun, gajinya lumayan besar, dan sebenarnya kerja saya nggak capek, cuman makan hati dan kurang tidur. Itu aja. Saya kerjanya, saya nggak nyuci, nggak ngepel, saya cuma masak dan jaga suaminya dia. Kalau pasakan,
Dan sampai kemarin pun ada yang nawarin lagi gaji besar, gini, tapi saya enggak lah. Aku di sini udah bersyukur, berterima kasih banyak. Kenapa? Walaupun alhamdulillah sih saya bukan standar gaji, jadi di atas standar lah kalau gaji ya. Alhamdulillah saya tanpa meminta, saya kerja di sini di rumah ini, kerja beberapa bulan gaji saya naik. Alhamdulillah gajinya naik, enggak meminta, tapi dia ngasih sama saya, dan saya juga ya bersyukur ya, alhamdulillah disyukuri, dan saya merasakan nyaman banget kayak gitu. Walaupun rumahnya kecil, nggak ada kamar sendiri, tapi saya merasakan bersyukur dan nyaman. Pertama, saat saya belanja, saya nggak pernah pembukuan. Walaupun sehari dia mesti seminggu tuh berapa ribu sih sama saya buat belanja, tapi nggak ada pembukuan setiap belanja. Tahu nggak, kalau belanja ada pembukuan itu 1 sen pun kalau kita salah ngitung ya, walaupun uangnya dia kebeliin bagaimana, jadi masalah, isi rumah rame gara-gara 1 sen. Karena aku juga udah pernah merasakan seperti itu. Masak enak, dikomplain gak enak, apalagi takut diracun kali kalau enak. Kalau masalah masak, saya beberapa kali kerja di sini, saya bisa menyesuaikan masakan kesukaannya mereka kayak gitu, termasuk yang waktu itu di orang kaya itu, jadi bisa menyesuaikan cara masaknya itu gitu gimana maunya. Alhamdulillah saya bisa beradaptasi dengan begitu cepat. Kalau masalah masakan nggak tahu, saya juga kalau bahasa ya alhamdulillah, mungkin karena saya bawel cerewet, jadi bahasa saya mengerti ya, cuma saya nggak bisa bahasa Inggris, saya hanya bisa menggunakan bahasa kantonis saja kayak gitu. Itu masalah belanja juga di sini. Saya kasih, misalkan hari ini kasih $500, terus uangnya udah nggak ada atau gimana, nggak ada yang perlu dibukukan, nggak ada di apa, tapi kalau dipuguin udah mikir pasakannya apa, udah mikir uangnya kemana, pokoknya pusingnya minta ampun. Terus masalah kerjaan juga, saya di sini alhamdulillah ya bersyukur dan nyaman lah pokoknya masalah kerjaan. Kalau memang dia lagi sibuk apa gimana, tapi kalau yang lain bangun jam berapa, telat gimana, apa gimana kayak gitu, apalagi jaga anak kecil, kita beresin nanti keluarin lagi sama anaknya, kerjanya apa, tapi ini baru kerja 1 bulan. Kalau menurut saya 1 bulan itu belum adaptasi, seperti diet ya, seperti orang diet. Waktu saya diet kan 1 bulan itu belum ada apa-apanya, itu kan baru adaptasi. Ini baru adaptasi, udah minta notis, meminta pengunduran diri, mengeluarkan diri, saya notis bahwa saya akan keluar, alasannya pengen gaji naik. Ya Allah, aku sampai ketawa, dan banyak orang yang ngetawain dia. Tidak tahu kerasnya di Hongkong itu seperti apa. Jangan sampai korban profil ya. Hongkong itu tak semanis profil. Emang kalau lagi hari libur ya, hari Minggu apa hari libur itu kelihatan mbak-mbak itu seperti artis-artis, melebihi artis Indosiar ya, melebihi artis sinetronnya apa kayak gitu ya, pakai tas bagus, baju bagus, branded kayak gitu, sepatu bagus apa. Kalau hari Minggu itu kan hari kita, tapi ya saya nggak segitu sih. Kalau saya sih libur ya seperti ini, di rumah ya seperti ini kayak gitu. Nggak, ya mungkin nggak begitu tertarik ya. Jujur sih saya juga sih suka, tapi nggak begitu mengedepankan model kayak gitu ya. Yang gajinya besar itu ada dua. Satu, karena kerjaannya itu capek, dan kedua karena majikannya royal dan baik. Itu aja, tanpa harus diminta, majikannya mengasih sendiri. Dan kalau meminta, biasanya permintaan majikannya juga oke. Seperti apa ya kerjaannya itu, ya itu oke. Itu banyak banget loh yang gajinya sekarang sampai ada yang 8.000, 16 juta, di atas 15 juta juga ada, banyak sekarang. Tapi kerjaannya kaki di kepala di kaki, bukan main itu. Walaupun saya tahu dan saya merasakan, jangan dilihat dari profilnya, keindahan di profil aja ya. Kalau hari Minggu itu semua kayaknya artis, kalau hari biasa ya kalau udah pakai
setelan kerja ya kayaknya nggak bakal apa namanya, nggak bakal kenal deh kalau lagi pakaian. Kalau saya sih ya gini, saya nggak apa-apa, soalnya ya majikannya sih nggak apa-apa masalah pakaian kayak gitu, dan saya juga kalau tidur ya saya sama kayak gitu. Nah, jadi kalau kita meminta gaji juga, kalau emang dia punya ya, katanya ada batu dia punya, ngapain dia TKW? Aku juga gak tahu, nggak sih, sebulan itu belum tahu rasanya kangennya itu seperti apa, baru aja ini baru ketemu lah 1 bulan itu. Rasa kangen nih, rasa kangen bu rasa kangen, nafsu juga sama. Siapa salah kepengen nafsu, perempuan juga sama kok, malah lebih nafsunya. Belum merasakan tuh perjuangannya banyak kalau buat jadi TKW itu saja ya. Di sini juga sih, jadi kan kebanyakan itu mbak-mbak yang udah sukses itu kan dia udah tahu pahitnya, udah tahu jerih pahitnya pengorbanan itu seperti apa dulunya itu. Yang senior itu biasanya kalem ya, dan emang nggak bisa dipungkiri rezekinya orang itu nggak sama, rezekinya orang itu nggak sama. Kalau emang rezeki dia, tapi kalau aku kira kalau baru datang 1 bulan minta naik gaji ya kebangetan lah, bener nggak? Bukan mewakili, tapi soalnya apa yang diunggulkan dan pengorbanannya apa sih, baru lah bisa adaptasi dulu. Kalau aku sih belum betah juga kalau 1 bulan, belum adaptasi, belum apa-apa. Coba kalau jangan sia-siakan waktu lah, belajar dulu. Kita tuh nyari uang buat keluarga kita, apa gimana, kita pengen uang banyak apa gimana, tapi banyak kecil juga kalau bukan rezeki kita mah banyak loh gajinya besar tapi kemana aja nggak tahu. Terus ya yang penting pandai bersyukur dan merasa nyaman, kitanya kan lebih sehat, jadi waktunya juga akan cepat kayak gitu ya. Kalau kita nyaman dengan kerjaan, kita selalu bersyukur, oh insya Allah indah lah. Kalau mengeluh nggak ada gunanya. Kalau mengeluh, kenapa? Kalau kebanyakan mengeluh itu, dan mungkin ini mbak ini maksudnya orang-orang yang kurang ini, maksudnya iya itu apa namanya, korban dari korban dari profil, korban dari manisnya profil, korban dari suka lihat ini itu dari sini. Padahal kan emang sih kebanyakan sekarang itu kebanyakannya itu mentalnya sih kurang, tapi ada banyak juga yang kerja di sini tuh karena passion. Emang sih Hongkong negara passion ya, karena passion, karena kelihatannya liburan terus. Udah bulan depan liburnya 7 hari, libur 7 hari, gajinya tetap. Kerjanya itu cuma berapa hari, nah tapi gaji kan tetap, liburnya banyak. Tapi kalau boros ya nggak bisa dapat uang, nggak ada uang kalau boros. Cobalah ya, buat semuanya jangan sia-siakan waktunya, jangan sampai nyanyain waktu. Kita niatnya kan mau kerja kayak gitu. Kalau kita mau gajinya besar ya keliatin, unggulin apa bisanya. Jadi tanpa dipinta juga, kalau dia suka sama kita, sama kerjaan kita, dia juga pasti akan melihat. Nah kalau saya sih sekarang, kemarin juga tuh ada yang nawarin lagi, saya belum sanggup gajinya besar, soalnya saya pernah trauma, dan saya kalau nggak hapus di HP-nya, kalau nggak hapus saya bisa liatin chat-chattingannya. Dia bilang mau minta berapa gaji kamu, dia udah ngasih 7.000 lebih, mau minta berapa gaji kamu. Aku nggak jawab, dan saya hapus. Mau kerja bukan mau poya-poya, bukan mau main ya, bukan main-main di sini tuh, mau kerja. Kalau ada uang lebih ya alhamdulillah, disyukuri.
kita ingat aja sama niat kita, sama rencana kita itu apa. Pokoknya semangat banget, apalagi yang baru-baru kayak gitulah. Pertama itu siapkan mentalnya dan jangan sampai terjerumus. Di sini banyak pergaulan bebas, di sini banyak yang hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau masalah libur, kalau apa tuh ya gunakan waktu dengan baik dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Hati-hati saya satu, jangan ngasih KTP, nomor KTP ke siapapun, itu harga mati dulu, itu harga mati. Oke. Aku di sini aku punya KTP di sini dari tahun 2007 awal 2007 saya udah punya KTP Hongkong. Gunakanlah baik-baik KTP-nya dan semangat kerjanya, semangat cari uangnya. Oke, bye bye, see you next time, I love you.